harusnya kita coaching di hari kemarin ya, yang sudah dijadwalkan oleh Ibu Koordinator, namun ternyata kita ada kendala terkait matinya listrik, jaringan dan sebagainya ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu walaupun via Zoom. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya sebentar saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Sudah, Bapak Bu. Ibu? Sudah, Bu. Iya, Pak Ibu. Hari ini kita coaching. Sebelumnya saya juga sudah pernah ketemu untuk coaching di mata kuliah ASKEP juga, tapi ASKEP yang ruang lingkupnya itu kepada anak. Sebentar ya. Oke. Baik. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh Ibu Koordinator, Ibu Arnela Nur ya, sebagai pembimbing yang nanti akan membimbing yang sudah dibagikan kelompoknya, yang sudah di-share di dalam pedoman asuhan keperawatan gigi dan mulut pada kelompok berkebutuhan khusus ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah melihat pedoman yang diberikan ya. Hari ini saya kedapatan tema yaitu tentang evaluasi ya. Oke, jadi evaluasi pada kelompok berkebutuhan khusus ini nanti ada 2 kegiatan evaluasi yang kita lakukan. Yang pertama ada evaluasi dalam bentuk kegiatan dan evaluasi dalam bentuk penilaian. Ya, evaluasi ini bermanfaat atau bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang berkaitan dengan bidang asuhan keperawatan gigi. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan teori ya terkait asuhan kesehatan gigi dan mulut pada pertemuan sebelumnya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah cukup memahami, menguasai tentang konsep asuhan ini. Ya, jadi kalau kita berbicara konsep asuhan kesehatan gigi dan mulut, ini tentunya tidak jauh dari asuhan kesehatan gigi dan mulut anak. Hanya saja kalau pada ASKEP anak itu sasarannya adalah anak usia sekolah, anak normal, tapi kalau ASKEP KBK ini sasarannya itu yaitu anak berkebutuhan khusus ya, seperti saya sudah lihat juga pedoman yang diberikan sudah disampaikan di sana bahwa ada beberapa karakteristik anak yang akan kita lakukan pengkajian ya. Nanti ada beberapa anak yang kita asuh ya, mulai dari karakteristik tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita ya. Nanti teman-teman mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa melihat menyesuaikan pada sekolah yang sudah dipilih yang diberikan kepada Ibu Koordinator ya. Baik, untuk rekapannya juga sudah diberikan oleh Ibu Koordinator. Nanti silahkan berkoordinasi dengan pihak sekolah ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu kalau evaluasi kegiatan seperti biasa ya, pada tahapan ASKEP itu kan ada 5 tahapan ya, sekarang udah jadi ada 6 tahapan. Ada pengkajian, ada penegakan diagnosa atau menentukan prioritas masalah, ada rencana perawatan, implementasi, terus pendokumentasian ya. Nah, ada tahapan evaluasi. Nah, pada tahapan evaluasi nanti
ya Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan post test ya. Kegiatan ini kan nanti ada pre dan post. Jadi untuk kegiatannya nanti setelah Bapak Ibu melakukan pengkajian terhadap anak asuhnya, nanti akan dilakukan evaluasi kegiatan sejauh mana implementasi yang Bapak Ibu lakukan itu mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak asuhnya, ya. Baru kemudian nanti ada evaluasi terhadap penilaian. Evaluasi penilaian itu adalah evaluasi yang dinilai nanti berdasarkan hasil kegiatan Bapak Ibu sekalian di lapangan, ya. Jadi kalau evaluasi kegiatan itu nanti ada dinilai berdasarkan sikap itu 40% dan keterampilan itu 60% diambil. Untuk evaluasi penilaiannya itu dilihat nanti setelah Bapak Ibu melakukan praktek dan mendapatkan datanya, kemudian nanti akan dituangkan ke dalam bentuk laporan yang kemudian akan diseminarkan atau dipresentasikan hasil. Jadi nanti seminar laporannya untuk pembuatan pelaporan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Reka, ya. Jadi nanti silahkan didengar, diperhatikan atau silahkan ditanyakan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait pembuatan laporan, ya. Jadi nanti penilaiannya itu kalau dari segi bentuk laporannya ada sistematika penulisan dan isi dari laporannya, serta nanti ketika Bapak Ibu mempresentasikan itu akan dinilai bagaimana Bapak Ibu mampu menguasai materi yang Bapak Ibu tampilkan, kemudian bagaimana Bapak Ibu mampu berargumen dan sikap Bapak Ibu selama ujian. Maka nanti nilai ini akan diambil sebagai nilai untuk praktek akhir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, baik ya. Berarti kita lanjutkan. Nah, nanti aspek sikap itu yang 40% itu indikatornya ditentukan oleh penampilan yang meliputi keaktifan, kegigihan, kreativitas mahasiswa dalam melaksanakan praktek. Jadi kalau pada anak berkebutuhan khusus ini pada akhirnya kita tidak melihat sejauh mana Bapak Ibu berhasil untuk melakukan semua tahapan, tapi karena ini kelompok berkebutuhan khusus, ya mungkin ada poin-poin tertentu yang dianggap seperti misalnya Bapak Ibu tuh kebagian sama kelompok yang autis gitu. Autis kan karakteristiknya dia mudah sekali untuk tantrum. Jadi bisa jadi nanti Bapak Ibu itu agak sedikit kewalahan untuk melakukan pengkajiannya, ya mungkin nanti bisa didampingi oleh pihak sekolah, tapi apabila Bapak Ibu mampu melakukan koordinasi sehingga anaknya mau untuk diajak bekerja sama, itu sudah cukup merupakan satu prestasi ya, satu poin plus bagi Bapak Ibu sehingga anak-anaknya itu bisa ikut berpertuhan ini, ya. Jadi alhamdulillah kalau memang Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan apabila misalnya ada yang ditugaskan 2 anak, 3 anak, ya kalau memang bisa diselesaikan semuanya alhamdulillah gitu. Tapi kalau ada misalnya yang kebagian karakteristiknya yang berbeda, misalnya satu dapatnya tunagrahita atau disabilitas intelektual, itu kan lumayan juga ya.
Terus satu lagi misalnya autis. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan atau bisa meminta bantuan kepada pihak sekolah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu juga diharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan apa namanya seperti reward atau apa ya, misalnya Bapak Ibu ingin memberikan bingkisan itu tidak dalam bentuk yang tidak diberikan sembarangan ya, karena biasanya itu ada ketentuan-ketentuan sendiri bagi siswa, tidak bolehnya apa, yang bolehnya apa. Jadi eh, kalau bisa memang dilakukan, kalau memang tidak perlu ya tidak usah. Tapi kalau memang ingin ya silahkan ditanyakan ke pihak sekolah atau gurunya ya. Nah, terus kemudian disiplin mahasiswa dalam melaksanakan praktek. Jadi jadwal schedule sudah diberikan untuk tahapan kegiatannya apa saja. Nah, itu silahkan Bapak Ibu sekalian menyesuaikan, mengikuti kegiatan tersebut yang sudah disampaikan oleh Ibu Koordinator, yaitu Ibu Arnella ya. Jadi nanti di situ dilihat kedisiplinan mahasiswa ya. Nanti datangnya juga harus tepat waktu. Kalau pihak sekolah meminta Bapak Ibu sekalian untuk ikut dalam kegiatan sekolah, misalnya upacara atau senam, ya silahkan diikuti kegiatannya. Ya. Kemudian sikap dan perilaku terhadap sesama mahasiswa dan masyarakat sekolah. Jadi nanti kan Bapak Ibu di sekolah tersebut tidak hanya anak yang mau kita asuh, ya, nanti banyak juga anak-anak lain yang karakternya berbeda, perlakuannya juga berbeda. Jadi nanti Bapak Ibu diminta atau diharapkan dapat menjalin hubungan baik, bertanggung jawab dalam pelaksanaan praktek ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan nanti connection. Masih kedengaran suara saya? Masih Bu, tadi ada sedikit putus Bu suaranya Bu. Ya, jaringannya hilang. Oke, ini masih bisa didengar ya? Masih Bu. Oke, ya. Bisa Bu. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian bertanggung jawab dalam pelaksanaan prakteknya. Nanti apabila Bapak Ibu mendapatkan anak asuhnya 1, 2, dan 3, itu silahkan diselesaikan dengan baik sesuai dengan tahapan asuhan yang sudah dipelajari. Ya, jangan lupa melakukan dokumentasi kegiatan karena itu nanti tertuang dalam penulisan laporan yang Bapak Ibu akan buat dan Bapak Ibu akan presentasikan. Jadi silahkan nanti apabila dalam satu sekolah itu ada 3 sampai 5 orang, ya itu nanti silahkan disesuaikan. Jadi nanti misalnya Bu Leni, Bu Sekar itu kan beda-beda ya. Nanti misalnya dapat dalam satu sekolah, terus satu sekolah itu anaknya beda-beda. Nanti itu dalam pembuatan laporannya nanti harus ada penentuan prioritas masalahnya itu apa. Ya, mungkin nanti untuk tahapan lebih lanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Ibu Reka. Ya, jadi nanti silahkan Bapak Ibu disimak, didengarkan baik-baik untuk penulisan laporan. Ya, karena untuk laporannya sudah disampaikan akan dikumpulkan secara individu atau kelompok. Kelompok Bu. Ya, berdasarkan sekolah berarti ya. Kalau sekolahnya ada 3 mahasiswa berarti itu jadi satu laporan. Kalau sendiri jadi tetap dibuat sendiri. Hak inisiatif dalam kegiatan praktek. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti
Izin Bu, putus-putus Bu. Mga ibu ko, tama ko. Wala tangan lang. So, ang ibu ulit. Suaranya hilang, Bu. Izin, Bu, suaranya nggak kedengaran, Bu. Ya Bu, sepertinya Bu Heninya terlempar keluar karena jaringan Ibu. Oh iya. Kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Iya, Sekar. Terlempar. Kau mau apa aja le, berian. Ada batang lian mai. Ada. Balik juga kayak dia dulu yang nama panggilan. Tanam itu waktu sebenarnya nggak ada tanam. Aduh. Oke, Bapak Ibu, sorry tadi jaringannya terputus. Sama. Ya, ya. Apa masih bisa didengar? Sudah Bu. Ya Bu. Ya. Maaf, tadi jaringannya nge-lag sehingga terlempar. Baik, kita lanjutkan ya sedikit lagi karena ini juga kondisinya tidak mendukung. Jadi kita lanjutkan saja. Ya. Bisa dilihat? Mimpi Bu ini atau jago ya bebek kan. Ya, ini untuk yang sikap 60%. Ya, indikatornya ada pengetahuan mahasiswa tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok berkebutuhan khusus yang meliputi pretest, posttest. Ya, nanti seperti biasa ya Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu melakukan pengkajian, tahap awal yang dilakukan adalah melakukan pretest atau pengukuran tahap awal sebelum dilakukan intervensi kepada anak asuhnya. Jadi nanti silahkan di dalam pedoman sudah dilampirkan, itu ada kuesionernya, ada checklist perilakunya. Silahkan nanti sebelum dilakukan
melakukan pengkajian dilihat dulu ininya pengukuran pretesnya ya. Nah, kemudian juga dilihat dari keterampilan mahasiswa dalam menerapkan proses asuhan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi tahapan asuhan itu harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ya. Dan ya diagnosa nanti atau penentuan prioritas masalah, terus kemudian ada perencanaan, implementasi, evaluasi dan dokumentasi. Itu silahkan Bapak Ibu sekalian mengikuti. Nah, untuk praktek mata kuliah ini ada batas ketentuannya. Bapak Ibu itu harus mencapai Izin Bu, putus Bu suaranya. terlempar lagi. Baik ya Bapak Ibu, karena kondisinya juga tidak memungkinkan kita untuk berlama-lama, jadi nanti silahkan dibaca kembali pedoman yang sudah disampaikan. Ya, jadi nanti ini ada nilai batas kelulusan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memenuhi batas nilai tersebut sehingga bisa lulus untuk praktek mata kuliah asuhan berkebutuhan khusus ini. Jadi nanti penilaian itu akan dilakukan oleh evaluator, yaitu dosen pembimbing yang sudah dibagi ke dalam tim mata kuliah, ya. Kemudian untuk instrumennya nanti bisa dilihat di pedoman, itu ada panduan ya. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan dapat mengisikan lembar CHPP catatan hilang tahu Ibu. jadi tidak maksimal ya Bapak Ibu. Karena kondisinya Iya, Bu. Putus terus ini Bu. kita sedang pakai WiFi kampus mungkin ya di dosen. Bisa jadi kalau di kampus aja dia lagi habis ngajar aja ya. Kalau masih gini dok kan, kampus berapa orang emang kayak di ruangan dia aja itu ya kan, di kantor dia aja. Lu bagian sebelah. Nah. Enaknya kan per ini, per ruangan. Tolong ada yang bocor ya suaranya, tolong dimatikan dulu.
Oke, nanti waktu pelaksanaan penilaian ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk penilaian hasil akhir itu dinilai berdasarkan penulisan dan presentasi laporan yang Bapak Ibu akan sampaikan. Nah, nanti di sana akan dilihat bagaimana kesesuaian penulisan laporan dengan sistematika penulisan, dengan isi, kemudian nanti bagaimana Bapak Ibu dapat mempresentasikan dan berargumen terkait hasil yang sudah Bapak Ibu lakukan di lapangan, ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Siap mau ngomongin deh. Izin bertanya, Bu. Bu Eni. Halo, gitu. Assalamualaikum, Ibu. Izin bertanya, Ibu. Ada? Ya. Assalamualaikum, Ibu. Izin bertanya, Bu. Silahkan Ibu, siapa tadi yang ingin ini? Udah. Ini saya Narwati dari Sumbar, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Bisa dengar suara saya, Bu? Mute dulu suaranya, Lutfi. Mute dulu suaranya. Lutfi, mohon di-mute suaranya dulu Bapak Lutfi. Saya mesan deh. Dr. Randy. Simpan Dr. Randy dan no. Mohon maaf Bapak Lutfi, bisa di-mute-kan suaranya dahulu Bapak Lutfi, karena mic-nya bocor. Ya, silahkan Ibu, siapa tadi yang ingin bertanya? Bang, Bu. Saya Bu Narwati dari Sumbar, Bu. Ya, silahkan Ibu. Ini Bu, terkait kalau kami ini kan jaraknya jauh, Bu. Jadi kegiatan nanti kan semuanya daring. Nah, terkait penilaian sikap yang 40% tadi, Bu, yang kami jauh-jauh ini nanti penilaiannya dari mana, Bu? Apakah dari
video-video kegiatan yang kami kirim atau dari laporan kami? Dari mana nanti Bu dapatnya penilaian sikap kami yang 40% itu? Ya. Baik Ibu, terima kasih. Di dalam pedoman sudah dituliskan bahwa penilaian itu dimulai dari Bapak Ibu sekalian mengikuti perkuliahan. Jadi nanti nilai untuk sikap itu ada ketika Bapak Ibu mengikuti perkuliahan, terus kemudian ada dari video dokumentasi yang Bapak Ibu kirimkan, kemudian nanti ketika Bapak Ibu mempresentasikan hasil kegiatannya. Yang nggak tambal batangnya kan lah ya tugas satu. Ya, Oke Bu, terima kasih Bu. baik Ibu, sama-sama. Ada lagi? Kalau ada ketika itu kelas 1 nih kalau SMA. Tapi ya, mau bela lagi. Yang waktu tambal gigi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita sharing? Pada dasarnya praktek mata kuliah ini tidak jauh berbeda dengan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada anak ya Bapak Ibu. Hanya saja ini lebih kepada anak berkebutuhan khusus, kalau kemarin mungkin pada anak normal, anak sekolah. Jadi kurang lebih semua tahapan asuhannya itu sama seperti yang sudah kita lakukan. Mungkin nanti terkait pendekatan, kerjasama dengan siswanya, mungkin Bapak Ibu butuh sedikit effort yang lebih agar bisa memenuhi semua rekrutmen yang sudah diberikan oleh Ibu Koordinator. Begitu ya Bapak Ibu. Sejauh ini untuk perkuliahannya ada kendala Bapak Ibu? Sama jaringan. Alhamdulillah belum Bu. Jaringannya Belum ada ya. Jadi ini nyambi sedikit saya karena saya mungkin selain dosen untuk di Prodi D4, saya juga dipercaya untuk di bagian mutu pendidikan. Jadi mungkin saya perlu sedikit bertanya agar kita bisa evaluasi bagaimana kegiatan perkuliahan ini. Jadi untuk sejauh ini kendalanya paling di jaringan ya Bapak Ibu. Ya Bu. Jaringan. Iya Bu, jaringannya Bu sering putus-putus. Ya, memang kita semua di sini berharapnya Bapak Ibu sekalian yang kelas RPL bisa mengikuti perkuliahan itu secara luring. Tapi ya karena mungkin kali ini lumayan banyak spesial juga yang dari luar ya bisa bergabung untuk Poltekkes Aceh. Alhamdulillah kita senang. Ya, bahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti walaupun tidak bisa bertemu secara langsung tapi bisa mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan yang sudah dijadwalkan. Ya, boleh Bapak Ibu nanti kalau ada kendala terkait perkuliahan atau mungkin miskomunikasi, ada yang mau dikomunikasikan, silahkan bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Siap Ibu. Siap Bu. Oh ya. Oke. Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan? Atau nanti sambil jalan boleh kalau ada yang perlu didiskusikan bisa di Japri atau di WA aja di grup ya. Nanti kita para pembimbing bisa melihat atau memecahkan secara bersama masalah yang ada di lapangan.